karena topiknya ini career path untuk ke 4.0. Nah, nanti di akhir presentasi aku juga ada sedikit tentang ke depan itu masa depan pekerjaan itu gimana sih gitu kan, future of work gitu. Jadi materinya aku pakai bahasa Inggris. Jadi kalau ada yang kurang jelas atau apa bisa langsung tanya aja. Ini sekilas tentang diriku. Nanti aku akan balik lagi menceritakan perjalanan karirku setelah aku go through all about career planning sama IDP gitu kan. Jadi my latest job itu mulai dari Februari ini aku bekerja di Lazada sebagai VP Organization and Talent Development and Organization Culture. Dan mulai bulan ini my scope of work ya puji Tuhan masih dipercaya gitu kan sama perusahaan. Jadi my scope of work itu bertambah termasuk juga Lazada Logistik. Jadi my team member kalau dulu aku punya 4, aku ketambahan 5 orang lagi. Now I have like 9 people in my team. Kita taking care jadi kurang lebih 500 orang di Lazada Indonesia sama kurang lebih sekitar 900 orang di Lazada Logistik. Itu. Jadi bagaimana kemudian saya membangun karir ini, nah nanti aku akan kembali ke slide ini later on. Jadi sebagai real cases, real example tentang career planning. Nah, tapi aku yang mau bilang adalah my life, jadi perjalanan hidupku dan perjalanan karirku itu bisa membawaku keliling lah. Ya belum ke seluruh benua, tapi lumayan. Jadi ada trip juga part of kerja gitu kan, dibayarin kantor. Siapa yang nggak mau gitu kan, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, nggak bayar lagi, malah dibayarin gitu kan. Jadi tapi memang kuncinya adalah yang pertama itu ya bahasa itu penting. That's why learning English from very beginning will be very very useful. Aku lahir itu di Jogja. Jadi asli orang Jogja, keluarga juga dari Jogja. Dulu SD, SMP, SMA di Jogja, kuliah juga di UGM. Kemudian waktu kuliah ambil international program dan ambil double degree ke Melbourne University di Australia. Nah, karena waktu itu nilainya juga bagus, jadi dapat beasiswa juga pada saat kuliah di Melbourne. Nah, beberapa hal menurutku yang aku mau sharing dulu di awal. Kalau kita berbicara tentang mindset gitu kan, terkadang itu orang Indonesia, terutama orang-orang yang di daerah gitu kan. Kalau kita bicara mungkin yang di kota besar kayak Jakarta, Bandung, itu mereka lebih lah. Tapi kalau aku bicara kayak orang-orang Jogja, kita itu cenderung pemalu. Aku dulu juga kayak gitu kan. I am very shy gitu kan, sangat pemalu. Tetapi my turning point itu pada saat aku kuliah di Melbourne. Dan ini yang selalu Ila juga pasti ingat lah karena aku selalu cerita ini gitu kan. When I was there di University of Melbourne itu kan di kampus itu kan banyak kan orang bule gitu kan. Kalau aku pikir waktu itu ada juga teman-temanku, jadi aku ada teman orang-orang Indonesia, kemudian ada orang-orang bule juga. Kalau di dalam kelas itu kita yang orang Indonesia itu cenderung diam gitu loh. Padahal ide-ide kita, kreativitas kita itu bagus kontennya. Tapi nobody dares to talk. Everyone seems very quiet. Sebaliknya kalau orang-orang bule gitu kan, mereka tuh berani banget ngomong. Nggak cuma orang bule sih, kalau kita bicara ada dari India, dari mana-mana gitu kan, non Indonesia. They dare to speak. Wah, malah saling berlomba-lomba untuk ngomong. Padahal ketika dipikirkan kontennya itu sebetulnya ya biasa aja gitu loh. Jadi that's give me thinking why we don't dare untuk speak gitu. Jadi dari situ it's actually my turning point untuk kemudian lebih berani ngomong
Jadi waktu aku ambil S2 pun, pada saat S2 di Jepang, nantinya ada di sini juga, aku termasuk salah satu orang yang berani untuk ngomong, cukup aktif di kelas. Karena awalnya dari situ gitu. Jadi as an Indonesians kita harus punya rasa percaya diri, punya self-confidence. Kita itu nggak kalah dengan orang-orang dari negara lain. Don't have the sense of inferiority, itu jangan gitu. Aku juga dari daerah gitu. Aku bukan dari kota besar, tapi you can see that my career can bring me lumayan lah bisa kemana-mana. Jadi waktu S1 juga aku punya kesempatan pengalaman untuk ikut international competition, international business competition di Singapura. Waktu itu kita masuk ke 3 besar. Jadi cukup proud with our achievement, and leadership is important gitu. We always need, itu salah satu yang aku pelajarin karena aku 2 kali ikut international business competitions. I think during yang di Singapura, if there is a strong sense of leadership, jadi ada satu orang yang tuh bisa gluing the team and drive together, I think we can better position. Jadi itu juga pesan yang penting tuh. Nah, dari sini kemudian aku pindah, ini udah pindah belum? Ke Jepang untuk ngambil S2. Jadi semenjak itu aku dari 2011 sampai 2015 itu kerja di Jakarta. Di 2015 I decided untuk pergi ke Jepang, ambil program yang bahasa Inggris, program MBA di sana. At that time sebetulnya aku diterima di Singapura juga. Jadi diterima di National University of Singapore sama Singapore Management University. Kemudian yang di Jepang juga. My consideration waktu itu karena I've got 100% scholarship. Dan juga karena aku mau pergi ke Jepang gitu kan. Kalau kita bicara ranking university, NUS itu much better daripada my campus di Jepang. Jadi when you are going to take master, itu banyak lah decision, banyak consideration yang mesti diambil. Kalau misalnya kalian doesn't have any concern about money misalnya, jadi kalau uang bukan masalah, then you can choose the best university, itu juga bisa. Kalau if you care about money and how you care about the return on investment, karena S2 apalagi MBA di luar negeri itu mahal. Gitu kan. Aku aja di Jepang, kalau misalnya bayar, di convert itu bisa 400 juta, 500 juta lah. Itu buat 1 tahun kuliah. Jadi 1 tahun kuliah segitu, aku pikir ya full scholarship ya lumayan lah, sama plus ada scholarship beberapa dikit untuk living cost juga gitu kan. Jadi selain itu juga ada waktu S2 juga ada pengalaman ambil short course di China. Jadi ada pengalaman juga belajar tentang bisnis di China itu seperti apa. And then ada pengalaman untuk sekali lagi ikut international business competition di Thailand, competing dengan beberapa grup dari negara yang lain gitu kan. Dan setelah S2 I decided untuk kembali ke Jakarta. What was interesting adalah pada saat aku kembali ke Jakarta, I had a chance untuk ikut di global project. Jadi bersama dengan konsultan dari Singapura, kita ada project di Colombo di Sri Lanka gitu. Jadi it was a really interesting experience. Makanya saya bilang kan, as an Indonesian itu kita nggak perlu untuk minder, karena when I went to Sri Lanka, melakukan project di sana, bekerja dengan klien di sana, situasinya, konteksnya, background-nya itu juga nggak jauh banyak berbeda dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu. Dan yang lebih menarik lagi, pada saat aku kerja di Conferry juga membawaku ke Amerika. Jadi aku 2 kali trip ke Amerika, 1 ke Washington DC, jadi punyanya kantornya Donald Trump yang sekarang lagi heboh karena kena COVID, barusan di-announce kemarin kan. Jadi I went into White House. Nah waktu itu karena pagernya masih ada renovasi, jadi agak jauh tuh. It was my first trip ke Amerika, karena nggak kepikiran juga, suka sih ke sana, cuman karena jauh sama mahal, jadi ya masih mikir-mikir kalau pergi sendiri. Ternyata ada kesempatan kita punya project bareng sama University of Virginia. Kemudian my second trip ke Amerika itu ke Boston. Kita ke MIT, Massachusetts Institute of Technology.
Jadi kita kerjasama sama Sloan School of Business, very very prestigious, the top, I think top 3 bahkan di dunia gitu kan, mengalami going to the MIT Dome, ada kerja di sana, and it was an interesting Boston experience juga. Kemudian pada saat itu juga aku ada kesempatan untuk ke Kanada, ke Vancouver. I fall in love with the city. Ini juga karena kerjaan. Jadi di Kanada itu kita melakukan benchmarking dengan perusahaan-perusahaan global yang sukses karena kita membawa eksekutif dari Indonesia untuk belajar best practice di luar. Dan yang menarik, when we are talking about business gitu kan, ketika kita berbicara bisnis organisasi, ya kalau kita melihat even di big successful global corporation, konteksnya ya sama gitu loh, nggak jauh berbeda dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kunci sukses mereka pun sebetulnya sudah diaplikasikan di Indonesia gitu. Jadi terkadang ketika kita bawa eksekutif ke sana itu nggak selalu revelation bahwa sesuatu yang baru, tapi itu lebih kepada penekanan dan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini sudah tepat gitu. Karena aku sendiri yang tadi aku lupa bilang, waktu di Jepang itu aku nggak cuma ambil S2, I had experience untuk kerja di sana kan, di MFTBC. Jadi aku mengalami experience waktu itu sebagai orang Indonesia, mungkin aku nggak tahu jumlah totalnya, bisa jadi kurang dari 10 orang dari 10.000 karyawan di Jepang, di headquarter. Gitu. Jadi it was a really experience. Jadi my life and career journey itu membawaku all around the world. Sekarang aku kembali lagi ke Indonesia, and then back in Lazada. Tapi juga aku di kerjaan yang sekarang itu banyak kerja dengan regional people. Karena kita ada di 6 negara, ada dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Malaysia, Singapura, sama Thailand. Jadi it's very interesting and I'm really looking forward ke depan itu, my future itu akan membawaku kemana gitu kan. Whether masih di Indonesia ataukah di luar negeri, ataukah kembali ke Kanada gitu kan, let's see, never know, but I have my own vision as well. Jadi melihat ini contoh-contoh, jadi foto-foto waktu aku di sana, yang di kanan bawah itu waktu di Kanada. Jadi kalau kita yang suka baca komik mungkin masih tahu tiang-tiang totem. Kalau yang agak lebih berumur mungkin nggak ada yang tahu, kalian semua ada komik Hiawatha yang Indian itu di Kanada. Terus yang di kiri ini Boston, yang di tengah itu MIT Dome, di mana kalau lulus kuliah itu biasanya foto-fotonya di situ. Nah, jadi mungkin teman-teman merasa, wah ini kok gimana sih caranya supaya bisa being a successful like this gitu kan. Sebetulnya kalau aku flashback lagi ke mungkin 10 tahun yang lalu ketika aku selesai kuliah gitu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini juga waktu itu ada di benakku gitu. Apakah pada saat itu 10 tahun yang lalu ketika aku pertama kali lulus gitu kan, apakah bisa nggak sih aku dapat pekerjaan setelah aku lulus? Sekarang aku ada di tahun terakhir dari universitas. Apa sih yang harus aku lakukan? Gimana cara di my dream job gitu? Atau wah semua teman-temanku udah dapat pekerjaan nih, saya merasa saya ketinggalan gitu. Kemudian what kind of company sih yang seharusnya aku bekerja, perusahaan seperti apa? Apakah aku harus ambil S2 atau langsung bekerja setelah lulus? Nah pertanyaan-pertanyaan ini juga sama gitu. Jadi kalau ada teman-teman sekalian yang ikut sesi pada malam hari ini dan mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, nggak usah khawatir, you are not alone. Aku sendiri juga I have this kind of questions pada saat aku lulus gitu. Jadi kalaupun aku yang sekarang bisa boleh dibilang my life, my career journey itu cukup sukses, ada pengalaman untuk pergi ke luar negeri karena nggak semua konsultan waktu itu ada getting this chance. Ya kalian semua juga pasti bisa gitu. Jadi kuncinya itu apa? Ya bagaimana kemudian kita bisa punya visi kita ke depan itu mau seperti apa. Nah, jadi ini yang paling penting nih. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu reason of being kita. Kenapa sih kita itu bangun pagi itu bersemangat untuk menjalani hari? Kenapa? Ini yang harus teman-teman itu bisa temukan. Dan jadi kalau kita bicara mengenai reason for being, alasan kita itu hidup, di Jepang itu ada 2 konsep yang mirip.
Jadi kalau waktu saya S2, konsep yang dipakai itu kokurosasi atau personal mission. Jadi dari dua kanji gitu kan, ada yang samurai sama yang mind heart, meaningnya itu betul-betul lebih ke ambition, aspiration, resolusi, bagaimana kita ingin mencapai our personal mission. Nah mungkin kalau untuk orang Indonesia yang lebih banyak familiar itu dengan konsep ikigai. Jadi a reason for being. Jadi ikigai itu adalah gabungan antara apa yang teman-teman sukai, what you love gitu kan, dengan apa yang teman-teman bagus di sana, what you are good at gitu kan. Kemudian apa yang teman-teman bisa dibayar dari melakukan hal tersebut, what you can be paid for, dan juga apa yang dibutuhkan oleh dunia gitu, what the world needs gitu kan. Jadi ikigai itu kalau teman-teman lihat di yang sebelah kiri, bentar, gimana nih aku bisa kasih spotlight. Nah, jadi kalau teman-teman lihat yang di sebelah kiri, ikigai ini adalah gabungan dari empat-empatnya. Karena kalau teman-teman cuma punya dua potongan, misalnya teman-teman suka sesuatu dan teman-teman bagus di situ, this is your passion gitu kan, itu sesuatu yang teman-teman passionate about. Kalau teman-teman bagus dan bisa dibayar, itu usually profession. Kenapa ini disebut professions, kenapa nggak semuanya reasonable being? Karena terkadang kita melakukan pekerjaan tapi kita nggak ada cintanya di situ, gitu kan. Atau sebaliknya, kita bagus melakukan sesuatu dan kita mencintai hal itu tapi nggak bisa dibayar. Kayak kita melakukan hobi gitu kan. Jadi sih we are passionate tapi nggak bisa dibayar. Nah paling bagus memang kombinasi dari semuanya gitu kan. What we love, what we are good at, apa yang dibutuhkan oleh dunia dan kita bisa dibayar untuk melakukan hal itu. That's the reason the reason of being kan. Jadi kalau misalnya perpotongan di tiga-tiganya nih contohnya. Jadi teman-teman bagus di suatu bidang dan bidang tersebut dibutuhkan oleh dunia dan teman-teman bisa dibayar gitu kan. It's really teman-teman bisa merasakan sesuatu yang comfortable. Tetapi sometimes you can feel there is a feeling of emptiness. Kenapa? Karena apa yang teman-teman lakukan itu not necessarily that you love about gitu. Jadi belum tentu teman-teman itu suka punya real passion di situ. Nah sebaliknya nih, kalau teman-teman teman-teman bagus gitu kan, teman-teman mencintai sesuatu, teman-teman bagus dalam bidang tersebut dan itu dibutuhkan oleh dunia. Tetapi teman-teman nggak bisa dibayar, ya ini perasaannya, merasa delight, merasa happy, merasa senang, merasa komplit, terpenuhi, tapi nggak ada kekayaan gitu loh, no wealth. Ya ini this is options gitu kan. Makanya the best things adalah find the right balance dari empat hal ini, ya kan. Bagaimana kemudian kita bisa merasakan what is our reason of being sih. Jadi kalau teman-teman melihat perjalanan karir itu jangan dilihat hanya 1-2 tahun ke depan, tetapi lebih ke long term-nya itu apa yang ingin dicapai. Sehingga teman-teman merasa ini bukan untuk mencapai the next 1 or 2 years, tetapi apa yang teman-teman lakukan itu sebetulnya memfulfill a deeper desire, a deeper passion gitu. Ada makna yang lebih dalam. Nah, contoh konkretnya nanti aku akan ceritakan nih dari I will give an example. Aku akan kasih contoh. Nah, next-nya adalah kenapa kemudian kita punya reason for being itu sangat penting gitu kan. Kenapa itu menjadi penting? Karena ikigai itu kemudian menjadi personal compass kan. Ketika teman-teman harus making decision misalnya, apakah ketika lulus, apakah mau S2 dulu atau kuliah dulu? Atau misalnya ketika teman-teman apply 10 pekerjaan, ternyata diterima ada di 3 perusahaan. Kemudian perusahaan mana sih yang harus dipilih? Kemudian ketika teman-teman making decision, oh ini bagus tetapi akan jauh dari keluarga. Atau memilih pekerjaan yang kurang tapi dekat dengan keluarga. There is always no right or wrong in every decision yang tiap orang lakukan. Dan kita nggak bisa selalu membenchmark dengan orang lain, karena situasi dan kondisi tiap orang itu berbeda. Itu yang aku selalu pelajarin gitu loh. Jadi teman-teman nggak perlu juga merasa kecewa ketika orang lain itu
bisa sukses lebih cepat. Aku selalu membalikan cerita bahwa everyone, setiap orang itu pasti punya waktunya itu sendiri-sendiri. Kalau kita lihat orang muda yang sukses, kita bisa mencontoh ada Mark Zuckerberg, the foundernya Facebook. Dia udah kaya pada usia muda. Atau dari orang Indonesia, baru kemarin karena aku sharing di SMP, aku ada anak kecil sukses, ada juga penghasilannya sampai 60 juta per bulan, gitu kan. Bayangkan itu baru kelas 6 SD, 1 SMP itu. Naila atau siapa tuh namanya, Almira atau siapa. Kemudian tapi juga ada juga orang yang suksesnya ketika udah tua. Kalau teman-teman suka makan fast food, suka makan KFC dan melihat ada patung Kolonel Sanders. Kolonel Sanders itu sukses dengan KFC-nya pada saat dia udah di usia pensiun. 50 ke atas, bahkan mungkin 60 ke atas gitu kan. Teman-teman bisa Google di Wikipedia and see the success story dari situ. Terus kalau kita bicara Elon Musk, yang the founder of Tesla, kemudian the founder of dia punya rocket space, itu he become one of the richest person. Itu bahkan I think his story is quite interesting karena dia beberapa kali hampir bangkrut, tapi dia betul-betul punya passion yang kuat, bahkan his betting. Jadi roketnya itu 2-3 kali itu gagal. Tapi ketika dia bet yang keempat, ketika udah dipakai everything, dan itu sukses, kemudian order pun berdatangan gitu loh. Dan itu I think Elon Musk itu probably in the 40s, get the top of the world. Kalau kita bicara Amazon, yang punya Amazon, Jeff Bezos, dia mulai dari tahun 90-an mungkin. Tahun 90-an starting small, butuh waktu 30 untuk bisa Amazon jadi seperti sekarang. Sama dengan Alibaba. Alibabanya Jack Ma itu dari tahun 90-an juga hingga sekarang menjadi largest e-commerce. It takes time. Everything itu takes time. Tetapi kenapa orang-orang sukses itu bisa menjadi sukses seperti sekarang? Karena mereka itu punya kompas. They know the reason kenapa they do what they are doing gitu. Kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka bangun setiap hari? Apa yang ingin dicapai? Ikigai mereka itu ada. Jadi ada personal kompas. Kemudian ada aspirasi dan vision. Karena ketika kita punya personal kompas itu adalah aspirasi dan visi yang selalu mengingatkan kita ketika kita jatuh. Jadi ketika Elon Musk hampir bangkrut pun dia masih ingat what is the vision gitu. Karena vision dia itu very close. Dia pengen ngirim masyarakat bumi itu ke planet lain, ke Mars. Jadi kenapa dia bikin roket ya itu tujuannya. Karena he believe going to the future, living in another planet itu essentials. Apakah kemudian mungkin banyak orang yang bilang wah orang ini gila sih, ngapain kita harus pergi ke planet lain? That's impossible and so on and so forth. Tapi dia ngebuktikan itu bisa. Dan dia punya visi roketnya itu ketika dia build, dia punya roketnya itu perusahaan roket. Visi dia itu beda. Dia pengen membuat roket yang secara harga itu jauh lebih murah. Karena kalau dulu roket itu diluncurkan untuk satelit dan segala macam, itu sekali pakai. Tapi roketnya Elon Musk itu roket yang usable. Jadi begitu diterbangkan, sisa roketnya itu jatuh ke bumi, itu bisa dipakai lagi. Jadi cost of using roket itu bisa dipangkas jauh gitu. Dan everything dia bikin internally. Jadi dia punya aspirasi, punya vision yang gila-gila. Semua aku sekarang belakangan ini lagi suka baca biografi. Baca biografinya Jack Ma, baca biografinya Jeff Bezos, baca biografinya Elon Musk, baca biografinya yang punya Airbnb, baca biografinya yang agak gila gitu kan, Travis Kalanick, CEO Uber yang sekarang udah turun. All of the great leaders, semua itu punya visi, punya aspirasi. Gitu. Dan visi aspirasi tersebut yang memberikan mereka daily energy. Kenapa? Karena mereka tahu why you are doing that gitu kan. Mengapa mereka melakukan itu? Why you do what you do. Jadi mereka juga bisa untuk melihat bigger picture, impact apa sih yang ingin kita create gitu. Jadi saranku buat teman-teman sekalian,
when you are talking about career gitu, it's okay untuk punya vision yang besar. Nah, dari vision itu baru kemudian kita potong-potong lagi lebih kecil, gitu kan. Bagaimana cara untuk mencapai visi kita yang besar. Jangan takut, jangan malu ketika ada orang yang bilang, oh itu nggak mungkin, that's impossible and everything. Kalau kalian percaya itu bisa, aku selalu mikir bahwa everything it's come back to the mindset. Kalau dari awal kita kemudian mudah bilang, oh ini nggak mungkin, dan itu akan nggak mungkin gitu. Tapi kalau dari awal kita bilang that is possible, it's possible, dan kita selalu berusaha untuk bisa mencapai itu, ya yang nggak mungkin pun jadi bisa mungkin gitu. I always believe in the power of mindset. Jadi dengan teman-teman, dengan timku pun aku menyampaikan hal yang sama. Kadang kita dapat assignment siang untuk disubmit malam. Ya nggak apa-apa. There is nothing impossible, ya bisa gitu. Jadi itu kenapa kita butuh ikigai kan. Jadi ini adalah exercise atau PR yang teman-teman bisa renungkan sebetulnya. Karena kalau kita berbicara passion, kita berbicara ikigai, finding our reason of being, itu butuh refleksi, butuh reflection, butuh refleksi diri. Ini bukan sesuatu yang orang lain bisa katakan ke teman-teman sekalian gitu. Ini bukan sesuatu yang menurutku nggak bisa diimpos dari orang tua juga. Orang tua bisa memberikan pandangan, tetapi at the end of the day, you are the one who makes the decision. Jadi teman-teman penting banget untuk bisa melakukan refleksi diri, apa sih yang teman-teman sukai, apa sih yang teman-teman bagus di situ, apa sih yang dibutuhkan oleh dunia, apa sih yang kemudian teman-teman juga bisa dapat uang dari situ gitu kan. Jadi if you think if your passion itu adalah teaching, ngajar, ya teman-teman kemudian bisa memikirkan di sini. And the way you can get money from teaching itu nggak hanya dengan menjadi dosen atau guru. Karena kan kita juga tahu dosen atau guru probably di Indonesia, I mean it really depends lah how much do you like to be seen. Jadi nggak ada baik, nggak ada benernya kan. Jadi I love teaching, tetapi that's why I went into consulting. Karena dengan konsultasi, aku juga bisa ngajar, I deliver the teaching, the lecturer ke my client kan. Dan di waktu yang lain, aku juga sometimes very happy untuk do the sharing session di universitas. Just to do my passion. Jadi teman-teman bisa kreatif juga ketika teman-teman tahu yang disukai, apa yang bagus di situ, apa yang dibutuhkan oleh dunia, and what you can be paid for. You can be kreatif gitu. Nggak hanya melulu I love teaching, jadi my end goal hanya cuma bisa jadi dosen atau guru. Nggak juga. There are other jobs yang providing that kind of passion juga. Itu salah satu alasan kenapa I went into consulting. Jadi yang penting di bawah adalah untuk menemukan tujuan hidup itu adalah pengalaman seumur hidup. It's a never-ending journey, and it can change. Dan itu bisa berubah di masa mendatang gitu kan. Alamin ketika masih ada bingung harus mengambil A atau B yang sama-sama baiknya. Dan teman-teman udah ngalamin A nih. Aduh, udah ngalamin A, aku mau ngalamin B. And then you make decision, oh sebetulnya B ini yang lebih baik nih. And then dari B itu teman-teman kemudian kembangkan lagi gitu kan. Sometimes kan kita punya decision yang sama baiknya yang kita nggak tahu mana yang sebaiknya dilakukan gitu kan. Jadi teman-teman harus selalu keep open to opportunities. Punya keberanian untuk menghadapi hal-hal yang baru, punya keberanian untuk gagal, punya keberanian untuk take action, dan be confident of your own timing. Jadi jangan takut, jangan kecewa kalau orang lain itu start duluan. Gitu. Jadi kalau kita lihat, aku VP di Lazada itu umur 32. Termasuk salah satu yang muda, karena ada juga VP yang umurnya let's say 50-an. At the same time, the youngest VP itu umurnya 26-27. Jadi it really depends kan. You would like to see you are younger, tapi kamu bisa juga ada yang lebih muda lagi. It's all relative. Everyone has their own timing gitu. How you can give values, I think that's just more important gitu kan. Dan kita harus selalu open untuk opportunity, harus selalu mau untuk berkembang. Jangan terbiasa cepat puas dan status quo, yaitu ya akan lama nanti karirnya. Nanti di terakhir itu ada video yang cukup bagus,
Sayang itu bahasa Inggris, jadi I will try untuk bisa menyampaikan maksudnya di dalam bahasa Indonesia. Try to summarize the video. Itu bagus menurutku. Oke. Jadi exercise ini nanti kan slide-nya dibagi juga sama Salsabila. Jadi feel free untuk bisa dicoret-coret, untuk bisa mulai teman-teman refleksikan gitu kan. Siap, Kak. Siap. Nah, ini yang tadi aku bilang gitu kan. Ketika kita punya grandiose vision itu bagus, nggak apa-apa, jangan malu. Kalau ada teman-teman yang ngatawain kalian punya vision, that's fine. Because they cannot see what you can see. They cannot envisioning what you have in your brain gitu kan. Kita punya visi yang besar, itu orang lain belum tentu bisa memahami. Siapa sih yang bisa memahami bahwa visi Google misalnya kan? Google itu adalah providing the world's information. Siapa yang bisa kepikiran untuk ke situ? Nah, karena ada visi seperti itu, makanya the founder goes into memikirkan bagaimana kemudian dengan algoritmanya dan lain sebagainya, they can create a search yang bisa memprovide a lot of information. Nah, kalau aku pribadi ini contohnya nih. Jadi, my long term goal itu sebetulnya how to create impact to the greater society kan. And to create impact to the greater society itu ada banyak caranya. Either you can be pengusaha, atau kamu bisa masuk ke politik, ya kan? Atau kamu bisa misalnya kerja di NGO. There is no right and no wrong, it's all tergantung kembali ke dirimu. Gitu. For myself, what I would like to do, I always have vision untuk having my own company. Bentuknya kayak gimana ya, aku nggak tahu gitu kan. But I have the vision that's much further in the future. Nah, dengan all the capital that I gain from that company, I would like untuk create NGO, untuk create impact to the greater society. How we can live, meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia misalnya, mengamalkan sila-sila di Pancasila, gitu kan. Jadi itu my grandiose vision. Itu yang jadi waktu di Jepang itu kita mesti sampaikan kita punya kursasi selama 1-2 menit, itu yang aku sampaikan. I would like to create impact to the greater society, fulfilling Pancasila gitu kan. Nah, bagaimana cara mencapai itu ya aku ingin belajar dulu, working in a company. Bagaimana kemudian I have my own vision when I'm working in a company itu bisa ke C-level. C-level itu bisa CFO, CHRO gitu kan. Kemudian menjadi CEO in a multinational company. My midterm goal supaya aku bisa jadi ke C-level ya really starting untuk building up my career di multinational company. Focus on promotion setiap 1 atau 2 tahun untuk keep growing. Not only promotion, misalnya larger responsibility, new challenges, new actions. Jadi never satisfied dengan status kayak sekarang. I'm very grateful 8 bulan I have additional responsibility. I'm excited gitu loh. Because this is to prove whether I can be trusted dengan larger responsibility apa enggak. Apa mengeluh, aduh kan kerjaannya jadi tambah banyak. Ya kalau kita mau growing as a person, kenapa aku nggak mengeluh, nggak usah deh, atau kerja dulu yang kecil aja deh, enggak. Karena my vision adalah kalau aku mau jadi CEO itu lebih luas lagi cakupannya. This is still nothing gitu. It's not still even taking care of my boss role gitu kan, the chief people officer. Jadi kalau I cannot handle this kind of additional challenges, bagaimana aku kemudian bisa mendapatkan posisi yang lebih besar tanggung jawabnya. Jadi ini yang aku bilang ke teman-teman sekalian bahwa having a greater vision itu membantu. Kalau visiku ya cuman I'm satisfied as a VP. And then ketika aku dapat additional responsibilities ya I will not be too excited. Gitu. Tapi it will be very different ketika you have further vision. Gitu. Jadi ini very important menurutku. Ini sangat penting. When you say about career planning itu jangan cuma dilihat yang penting aku dapat kerjaan dulu. Yes, it's important dapat kerjaan gitu kan. Cuman teman-teman harus bisa lihat bagaimana dengan melakukan pekerjaan itu sebetulnya berhubungan dengan what you would further in the future. Gitu. Jadi untuk mencapai midterm goal itu my short to mid-nya itu adalah ya itu. Makanya kenapa aku ambil S2 kan. Equipping myself with an MBA degree. Karena I would like untuk fokus di 3 core learning areas.
Karena aku percaya bikin bisnis itu kita harus tahu pengetahuan tentang finance, people, dan juga tentang strategi. Nah, my short term goal, jadi habis lulus, jadi ini ceritanya nih short sampai longnya ini short term goal ini banget nih pas dari aku habis lulus banget. Jadi mungkin di posisi kalau teman-teman mahasiswa lah semester akhir. Pada waktu itu ya penting aku mau jobnya itu di multinational company. That's my criteria. Multinational company, meritokrasi yang offering career development. Jadi ini contohnya mengapa bagaimana kita mentranslate kita punya purpose, mentranslate kita punya vision yang tadi itu, apa yang ingin kita gitu kan. Kalau I would like to create impact for the society. Nah ini dengan kemudian kita bisa pilah-pilah kan. Dan short term goal waktu lulus sudah 1-2 tahun. Short term goal-nya ya mungkin setelah 3-5 tahun aku kerja, aku mau ambil MBA gitu kan. Kemudian ya ada term goal, itu long. Jadi for the next 5 years probably become a C-level, let's say. Gitu. Jadi it always gives me energy untuk selalu excited ketika I'm having a larger responsibilities. Karena kalau teman-teman nggak punya this kind of vision, ketika dapat tanggung jawab baru, itu yang ada itu justru terbebani, bukan excitement. Gitu loh. So you need to know the reason kenapa having a more responsibility itu menjadi sesuatu yang excited. Gitu. Nah, jadi kalau goal ini umum banget. Jadi if you have a goal that you would like to achieve, standarnya itu SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan juga yang terakhir itu adalah timely, time-based, and trackable. Jadi SMART concept ini I think sangat common, ada di mana-mana. I will share the slide juga nantinya, bisa dilihat. Nah, ini yang penting nih. Jadi penelitian itu mengatakan semua orang yang kalau kita udah punya goal, 92% itu nggak mencapai goal tersebut. Nah, apa sih yang 8% lakukan untuk bisa mencapai goal tersebut tuh ini nih. Ini adalah tips-tips yang 8% orang lakukan supaya goal yang dimiliki, vision yang dimiliki itu bisa tercapai, menjadi tangible. Yang pertama, goal-nya itu mesti spesifik dan juga challenging. Tetapi jangan terlalu hard sehingga nggak bisa tercapai sama sekali. Yang kedua, kalau teman-teman udah punya goal, then you need to be very passionate tentang itu. Dan harus punya komitmen sampai akhir. Komitmen sampai akhir ini sangat penting. Gitu. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus selalu reaksi, use of feedback cycle untuk track the progress-nya itu gimana. My own example ya, ketika aku bekerja, selalu 1-2 tahun itu aku selalu refleksi apakah ini karir yang memang mau aku lakukan atau it is time for me to move. Move-nya itu tetap bisa internal ya, internal movement untuk role yang baru, role yang lebih menantang. Atau kalau nggak ada opportunity-nya di dalam, then looking outside gitu. Jadi it's always become my annual reflection. Bahkan aku refleksi ini setiap tahun gitu. This is good kan, sekarang aku udah dapat larger responsibilities, berarti udah tick gitu kan. Jadi aku selalu, walaupun my job is very very comfortable, jadi sama nih case yang terakhir, mungkin ada orang yang tanya, loh waktu di konsultan, di konveri itu kan udah enak, bisa jalan-jalan ke luar negeri sampai Kanada. Kenapa kemudian pindah ke Lasada? Waktu aku pindah ke Lasada pun, jangan teman-teman bayangkan ya, posisi yang aku dudukin sekarang ini posisi yang dicari orang-orang banyak. It's actually a hot seat. Jadi my predecessor itu nggak sampai 1 tahun. The people team itu banyak yang keluar. Jadi orang-orangnya banyak yang keluar and so forth. Jadi a lot of challenges di sana. Dan aku tahu itu. And I'm ready to take the challenges. Jadi kalau dibilang ada handover yang lengkap, itu nggak ada. The only handover adalah aktivitas kegiatan tahun lalu. Yang lainnya ya udah nyari-nyari sendiri, nyari-nyari debu gitu kan. Dan everything, a lot of things kita itu build from scratch gitu. Jadi selalu use the feedback cycle to track your progress. Tapi kenapa aku kemudian memilih Lazada ya karena aku merasa this fits more with my passion. Aku pengen masuk ke dunia digital. And then I make this chance. Walaupun it's a risky move, and I know the consequences, tetapi aku juga prepare terhadap itu.
gitu. Kalau aku terbiasa, I didn't do my feedback cycle to track my progress, and I'm happy dengan status quo, ya nggak akan kemana-mana gitu. You always need to ask, gitu kan. Karena kalau soal di konsultan mungkin susah untuk pindah ke industri digital. Padahal industri digital menurutku adalah masa depan. It just happened at the right time gitu kan, ada offernya yang datang. I did not apply for these positions. I was being reached out dari my regional boss yang di Singapura waktu itu. Gitu. Dan karena waktu itu my previous job juga stable, ya kayak I have the choices, either I take it atau enggak gitu kan. That's the benefit if you can give values to any organization. Jadi bukan kalian yang nyari kerjaan, tapi kalian akan dicari gitu kan. Tapi supaya kalian bisa dicari, then you need to prove yourself gitu. Ini aja kemarin ada yang nawarin untuk kerjaan baru, looking for, aku nggak terlalu cari lah. Tapi for me so far ini masih sesuai dengan my passion. Jadi aku juga nggak akan berpikir untuk pindah-pindah dulu. I need to prove myself, aku bisa handling the new responsibility gitu. Kemudian aku juga mau, jadi next-nya itu kalian mesti align, semua goal-goal kalian itu harus align gitu kan, untuk sukses. Kemudian kalian juga harus punya mentor that you can share the concern gitu kan, lean on trusted advisor. Punya mentor yang bisa meng-guide kalian. Jadi one of the function, my mentor waktu di Jepang, aku punya mentor di Jepang, Osmel-san gitu kan. Dari dia aku belajar what I need to improve. Jadi I'm thinking I'm doing a lot of great job, karena aku termasuk salah satu talent juga waktu di Jepang. Tapi dia bisa memberikan perspektif, oh this is the things that you have been doing so well, but this is the things that you need to improve on. Gitu. Nah yang terakhir, avoid multitasking. Fokus at the one things at a time itu lebih produktif daripada doing a lot of things at the same time. Jadi ini adalah intinya nih. Jadi kalau kita berbicara successful 8%, research mengatakan, dan ini berdasarkan research, ini bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan kata orang, berdasarkan data dan fakta kan kalau kita bicara research. Jadi research itu mengatakan orang-orang yang sukses mencapai goal-goal mereka, itu bukan karena siapa mereka. Jadi itu nggak ditentukan dari kalian lahir dari keluarga yang seperti apa. Bisa ditentukan dari kalian itu seperti apa. Tetapi more often, orang-orang yang sukses mencapai goal-nya, itu kembali kepada apa yang mereka lakukan. More often because of what they do. Jadi ini sangat penting. Jadi kesuksesan itu sebetulnya adalah faktor yang bisa kita kontrol. Jadi we have control to our own destiny. Jadi teman-teman nggak bisa menyalahkan nasib ketika ada orang lain sukses, teman-teman merasa nggak sukses. Everyone, for me, I do believe everyone has equal chance of success. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau nggak berlari ke kesuksesan itu sendiri, itu kita mau atau enggak? Jadi misalnya kan gampangnya ketika aku ditawarin, ini mau digabungin, aduh nggak mau. Toh misalnya gajiku juga nggak nambah, rewardnya juga nggak nambah, tapi kenapa responsibility-nya nambah? Nggak mau aku. Sampai gajiku dinaikin dulu baru aku mau. Kalau kita punya mindset yang begitu, ya, kita selalu nggak mau untuk mendapatkan responsibility yang baru, itu gimana kesuksesan bisa datang gitu? Kalian harus lari ke kesuksesan itu, jangan tunggu kesuksesan itu yang mendatangi kalian. Itu I think it's a very very strong message yang aku mau sampaikan. Ketika kalian lihat sukses di sana, ya kalian jangan diam aja berharap kesuksesan itu datang gitu. Justru kalian harus sprint lari ke arah kesuksesan itu berada. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan gitu kan. Kalian bisa bagaimana kemudian ini gimana geserin. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mencapai goal itu dengan framework IDP. Jadi IDP ini menurutku lebih kepada tools. Jadi teman-teman bisa pakai tools apapun itu. Ada banyak tools, atau mau coret-coret yang paling mudah pun, nggak dengan yang terstruktur juga nggak masalah. Yang penting teman-teman tahu goals yang teman-teman ingin capai itu apa, dan values-nya itu apa. Jadi kalau kita sebut IDP, ini adalah salah satu tools yang membantu, karena ini membantu mengorganisasi concrete action plan.
Ini memberikan template untuk goal setting, reflection, developing next step. 1 atau 2 pages, dan ini help improving your performance, sharpen your professional commitment, and strengthening your weaknesses. Jadi, ini adalah tools. Nah, kalau teman-teman mau create IDP, atau sebetulnya ini aku mau bilang sesuatu yang lebih luas lagi. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mau create your plan to the future gitu kan, mau 1, 2, 3 tahun ke depan, itu ada 5 golden rule ini. Jadi jadi goal-goal itu harus menentukan ambisi personal dan ambisi profesional kalian. Ketika kalian melakukan refleksi ini, kalian akan kemudian lebih belajar mengenai diri kalian sendiri. Kenapa? Karena dengan self-reflection itu kalian lebih bisa mengetahui sebetulnya apa sih yang aku sukai, what I'm love. Apa sih yang aku bagus di bidang tersebut, what am I good at, gitu kan. Apa sih yang dibutuhkan oleh dunia, what the world needs, dan yang terakhir, bisa nggak sih aku dapat uang dari situ, what can I be paid for, kan. Nah, kemudian kalian mesti outline personal development, objektifnya kalian itu apa, dan memprioritisasi paling nggak 3-5 poin. And then you should define detailed specific action plan dengan clear time frame. Dan implement the action and evaluate your progress. Kalau aku tuh sukanya, jadi kalau kita bicara template, kalau kita berbicara development, itu ada 70-20-10. Jadi formal learning itu 10%, social learning dengan teman-teman yang lain itu 20%, dan experiential learning atau on the job itu selalu 70%. Jadi 90% dari learning itu selalu experiential dan social. Kalau kita bicara learning hanya ngikutin webinar, hanya belajar dari sekolah, dari kampus, it's actually only 10% formal learning itu. Banyak pelajaran hidup itu ya teman-teman harus aktif di organisasi. Teman-teman harus nyobain punya bisnis sendiri. Itu yang sebetulnya 90% dari pelajaran hidup yang nggak didapatkan di formal learning, baik di universitas ataupun webinar ataupun online courses seperti ini. Gitu. Makanya kalau kita berbicara IDP, ini adalah contoh template yang secara terstruktur. Kalau aku sih biasanya bikin ini lebih simple, bikin pakai kertas A4. Aku biasanya coret aja, pakai garis gitu kan, aku kasih bulat-bulat. 3 tahun ke depan, aku mau ngapain sih di 3 tahun ke depan? Aku tulis itu. 3 tahun ke depan lagi aku mau ngapain? 3 tahun dari kertas itu biasanya aku simpan di tempat yang gampang aku lihat. Yang menarik, ada satu, aku pernah nulis kayak gitu, keselip kertasnya kan. Aku baru ketemu kertas itu mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu. Dan itu aku tulis mungkin di tahun 2011 atau 2012. Waktu aku baca lagi, ternyata dari tahun 2011 atau 2012 pun, aku udah pengen sekolah di Jepang. Dan itu ternyata jadi kejadian gitu loh. Itu kertas itu udah keselip, ada di buku mana, aku buka-buka, loh kok ini ada ini. Wah, ternyata aku pernah nulis kayak gini. Jadi, your mind itu is a magical menurutku. Ketika kalian punya keinginan apapun, walaupun kalian lupa, itu kalian simpan di situ, and it can make things happen. Karena aku lihat, wah lucu ya, aku tahu itu 2011-2012 aku udah nulis mau ke Jepang, ya ternyata kejadian aku bisa ke sana. Miracle-nya lagi, nggak cuma bisa sekolah di sana, bisa kerja di sana, tanpa bisa bahasa Jepang yang lancar. Gitu ya, memang we need to pray juga, perlu berdoa gitu kan, karena segalanya juga perlu campur tangan Tuhan juga gitu kan. Jadi ini contoh IDP, I think Salsabila mungkin masih punya Excel-nya juga, kalau mau di-sharing juga silahkan, Excel-nya bisa di-sharing ke teman-teman, tapi sekali lagi it's only a tools. Aku nggak mau teman-teman harus pakai model ini gitu loh. Menurutku tools itu apapun bisa dipakai. If you think this tool itu helpful, silahkan pakai, kalau enggak ya pakai model yang lain boleh, yang penting kalian itu tahu what is your vision dan bagaimana apa yang ingin kalian capai di 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, and so on. Nah, ini yang lebih penting sebetulnya. Ketika kita udah punya plan tersebut, ya kita harus execute. Cycle eksekusi itu seperti apa ya? Selalu PDCA gitu kan. Kita rencanakan, planning, kita lakukan, do, execute. Kita selalu cek apakah tercapai atau nggak tercapai. Kalau tercapai ya problemnya solve. Oke, kita tick. Kalau nggak tercapai, apa itu yang salah? Reflecting lagi, and then create a new action plan. And then this cycle itu muter lagi. Jadi bisa pakai teman-teman untuk implementasi itu selalu plan, do, check, action. Nah, tentunya doing seorang diri
itu nggak akan se-strong dengan kita punya mentorship. Jadi lebih bagus lagi whatever that you are doing, punya mentor yang bisa diajak ngobrol, yang bisa memotivasi, yang bisa memberikan support, bisa memberikan advice, bisa memberikan direction, coaching, bagaimana goals yang ingin dicapai, membantu teman-teman dalam personal development. Jadi combination of these two ini very very powerful menurut saya. Gitu. Nah, oke, time check. Nah ini pas sebetulnya tentang development plan. Mungkin aku akan spend the last 10 minutes itu ngomongin yang tentang 4.0-nya. Jadi kalau kita mau men-summarize everything semua yang aku bicarakan tentang Ikigai itu ya 4 hal ini. Plan purposefully. Jadi kita memplanning secara dengan bertujuan, prepare prayerfully, mempersiapkan dengan banyak berdoa, proceed positively, lakukan itu dengan positive mindset, and then pursue persistently. Dengan persisten, nggak pernah menyerah, kita harus bisa untuk mencapai apa yang kemudian kita rencanakan. Jadi hidup ini bukanlah multiple choice dengan hanya satu true answer. Bisa jadi those two options yang kita punya sama-sama bagusnya. Gitu. Knowing inside yourself before knowing yourself. Efforts itu selalu counts twice. Jadi teman-teman nggak usah selalu putus asa kalau sudah berusaha, karena usaha itu pasti ada hasilnya. Walaupun kalian nggak bisa lihat hasil itu di short term, tapi believe me, all the efforts itu nggak ada usaha yang sia-sia. There is no effort that will go waste. Itu nggak ada. Nah, punya passion itu nggak cukup, cuman punya passion. Better itu kalian penuhin ikigainya itu 4-4-nya. Kemudian selalu enrich your perspective. Mengembangkan diri dengan hal-hal yang baru. Dengan mengikuti webinar-webinar seperti ini misalnya, baca-baca buku, baca-baca berita. Berita jangan cuma berita gosip. Kalau ngelihat sosial media jangan cuma lihat TikTok, Instagram, tapi juga kalau ngelihat YouTube jangan cuma lihat movie-nya. Karena kalau teman-teman lihat YouTube, TED Talks, a lot of very very rich content kalau kita bicara TED Talks, atau Google Class atau Google in Campus atau Live at Google, atau itu ada pembicara-pembicara luar negeri yang sangat bagus, kontennya sangat bagus. Gitu. Always enrich your perspective. Gitu. Baca berita jangan cuma gosipnya, tapi you need to learn berita dari luar negeri juga, sehingga kalian tahu tren yang baru itu seperti apa. Waktu aku di Jepang tahun 2015 sampai 2018, which is 3 tahun yang lalu gitu kan, itu banyak banget webinar ngomongin tentang artificial intelligence. Banyak banget webinar atau kelas-kelas seminar yang gratis juga ngomongin tentang Bitcoin, ngomongin tentang blockchain. Sementara di Indonesia masih ribut sana sini, masih ribut gosip sana gosip sini, masih ribut tentang politik, masih ribut tentang yang lain, masih ribut tentang perpecahan dan lain sebagainya. Well, I mean, in there some part of the world udah ngomonginnya udah blockchain, Bitcoin, artificial intelligence, gimana kita memanfaatkan AI untuk rekrutmen, gimana kita memanfaatkan AI di dalam organisasi. Gitu. So, kalau kalian nggak mau enrich your perspective, ya akan ketinggalan. Gitu. Kalau aku nggak push myself untuk reading international news, juga nggak akan tahu hal-hal kayak gitu. You need to push yourself. Jangan cepat puas. Gitu. Jadi, sekali lagi kalau bicara tentang karir, ini aku menjelaskan sedikit lebih detail. Jadi, aku punya pengalaman di korporasi, di PNG, di Conferry, di Daimler. Aku punya pengalaman di korporasi, jadi di Procter & Gamble. Jadi kalau teman-teman tahu sampo Pantene, Head & Shoulders, Pampers, itu punyanya P&G, Gillette gitu kan. Kemudian aku punya pengalaman korporasi itu ada di Daimler Trucks Asia, jadi manufacturing. Kalau di Indonesia Fuso, truk Fuso yang kuning itu, Fuso kuning yang banyak gitu kan. Itu aku di pabriknya betul-betul di headquarter di Jepang. Waktu itu di Kanagawa. Kemudian aku korporasi yang lain itu Lazada, Alibaba di e-commerce. Jadi aku punya pengalaman di fast moving consumer goods, punya pengalaman di manufacturing, dan sekarang di internet kan, e-commerce kan. Tapi juga punya pengalaman as a consultant di Conferry, di Hay Group. Itu di sana gitu kan.
Kemudian aku punya pengalaman di finance waktu aku di PNG starting my career dan juga my background. Aku lulusan akuntansi dan keuangan dari UGM sama Melbourne Uni. Tapi aku juga punya pengalaman people. Jadi selain di PNG itu everything about people, baik di consultant atau corporation. Dan selalu kalau teman-teman lihat ada benang merahnya dari karir-karir yang aku ingin capai. Itu nggak ada sama sekali national company itu nggak ada. Karena I always want to work in a multinational corporations. PNG berasal dari Cincinnati, US. Conver itu Philadelphia, US. Hay Group to Philadelphia. Conver kalau nggak salah di Philadelphia, lupa aku. Tapi di US juga. Daimler Trucks Asia, Jepang. Lazada, part dari Alibaba, China. Always multinational corporations. Kenapa? Karena ini. Jadi keyword about my career nih. Jadi tadi yang aku slide-slide yang ngomongin itu, kalau aku summarize itu selalu seperti ini. Aku pengen yang tadi teman-teman bilang, kalau lihat dari bawah, bawah itu goalnya, yang atas itu how I started. Kalau mau dilihatnya selalu dari bawah itu, bawah itu yang ingin aku capai itu on business, CEO, social and economic impact. Jadi ini nih, this is my last goal gitu kan, CEO on business, social, economic impact. Nah, sorry. Nah, bagaimana untuk mencapai itu? I need corporate experience. Untuk tahu kerja di korporasi itu kayak gimana. I want to know consulting experience. Kenapa? Karena aku masih nggak clear nih, bisnis apa yang ingin aku lakukan kan. Sehingga ketika aku kerja di consulting, itu aku pakai masa-masa itu untuk belajar berbagai macam industri. Jadi aku punya klien waktu itu real estate, punya klien pharmaceuticals, punya klien retail food retail gitu kan. Aku punya klien dari mining dan segala macam industri. Kalau aku cuma kerja di korporasi, aku cuma tahu FMCG aja misalnya waktu di PNG. Tapi dengan consulting aku punya tahu banyak hal. Nah ini sekali lagi kembali ke keinginan kalian. Kalau kalian cuma pengennya di industri tertentu ya nggak perlu kayak gini. Sekali lagi ini bukan sesuatu yang harus dicontoh. This is my own kokorosasi berdasarkan my own context. Apakah ini sesuai untuk teman-teman sekalian? Belum tentu. Tapi aku sharing ini supaya teman-teman tahu cara berpikir, kerangka berpikir, how I structure my career gitu kan. Jadi corporate experience, consulting experience. Waktu aku lulus selalu aku ngesortnya itu aku mau kerja selalu di global top 100 multinational company. Itu kenapa PNG masuk ke listnya. Jadi Fortune 500, PNG ada di situ. One of the largest, one of the oldest consulting company. Kalau kita bicara people, leadernya itu Hay Group salah satu dari leadernya. Top 3-nya itu Hay Group, Mercer, Tower Watson waktu itu. Jadi aku selalu pengen kerja di global top company, multinational, bukan lokal gitu kan. Selalu culture yang meritocracy. Meritocracy itu performance based buat teman-teman yang nggak tahu. Jadi kita dinilai berdasarkan kinerja kita, bukan berdasarkan like and dislike, bukan berdasarkan usia kerja. Semakin lama kerja semakin naik. Ya, ini sekali lagi this is preference dan aku nggak bilang semakin lama kerja semakin naik itu sesuatu yang salah, nggak juga gitu. Tapi it's a own preference. This is my own preference. Mungkin teman-teman ada yang pengennya jadi PNS. Ya nggak apa-apa. There is nothing wrong dengan itu. Asal kalian tahu why you want to be a PNS. Why you want to be working in a state-owned company. Kenapa kalian mau kerja di BUMN misalnya. Itu kan bukan PNS, tapi juga bukan bioprofesional. Ya itu sekali lagi balik supaya kalian tahu risknya. Dengan meritocracy culture juga kenapa aku nggak memilih untuk kerja lama di Jepang. Karena di Jepang itu based on experience. Age itu matters. Mereka lebih mementingkan umur daripada kompetensi. Jadi semakin tua baru karir semakin naik gitu. I don't think it fits me. Kalau ada orang lain, aku punya banyak orang Indonesia yang memang tujuan utamanya itu yang penting tinggal di Jepang. And they don't mind dengan pekerjaan, dengan karir track yang lama tapi stabil. Sekali lagi, that's an option. That's not for me. It might work for them, gitu kan. Kemudian aku mau belajar sekali lagi 3 hal kan tadi. Kalau untuk bisnis makanya dari aku kuliah, ambil accounting and finance. Pada saat aku kerja, aku memperdalam bagian people-nya, belajar dari top people consulting. Dan kemudian karena aku merasa bahwa strategi sales and marketing ini kurang, ya kan, dari work experience-ku dan dari basic knowledge-nya, makanya aku ambil S2
makanya pengen ambil MBA. Dan selalu karena aku mau MBA, nggak usah nanggung-nanggung. MBA is the one time life experience. My goal selalu MBA in overseas campus. Makanya aku aim-nya adalah Singapura sama Jepang. Dan kenapa nggak di US waktu itu? Karena aku merasa ya GMAT-ku nggak mencapai itu satu. Yang kedua, mahal banget kalau mau ke US waktu itu. Karena kan nggak ambil LPDP kan waktu itu kan. Jadi kalau kalian ada beasiswa ada segala macam ya nggak masalah juga. Nah, aku selalu mau company yang accelerated career development. Competitive salary ini juga sangat penting. Jadi kalau company-nya bagus, waktu itu makanya reasoning-nya kenapa akhirnya aku ambil yang di Jepang. Sebenarnya aku juga dapat tuh beberapa pekerjaan yang di Indonesia. Jadi aku diterima juga di consulting company di Indonesia, tapi I think salary yang mereka tawarkan itu udah mentok, dan dengan salary yang mereka tawarkan dibandingkan dengan pengalaman yang aku dapetin di Jepang, kalau aku kerja di Jepang, at that time I decided lebih baik aku kerja di Jepang dulu. Makanya overseas experience ini juga salah satu hal yang penting selain daripada competitive salary. That what I decide why I decided untuk kerja di Jepang. Nah, setelah aku punya pengalaman ini, my future itu sebetulnya mau ke teknologi industri. Itulah kenapa I make decision pindah dari dari Conferry ke Lazada. Karena Lazada, Conferry itu provide overseas experience. Karena aku bisa ke US, bisa ke Kanada. Lazada juga provide overseas experience. Karena ada di market, ada di Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, and Vietnam. Gitu kan. Nah itu, that's how I drafted my career. Jadi semoga teman-teman bisa lihat benang merahnya nih. Semuanya itu ada maknanya. Every move that I make itu selalu ada maknanya, dan itu semua kalau dilihat menjahit itu ada benang merahnya gitu. Jadi it's not random jump ke sana, it's not random jump ke sini. Everything has meaning. Itu yang aku mau sampaikan ke teman-teman supaya teman-teman juga punya maknanya in whatever you would like to do. Nah, sekarang memang kalau kita bicara masa depan itu betul-betul depends on what you do today. Ini benar banget gitu kan. Jadi sangat penting kita itu melakukan menginvestasikan di hal yang tepat mumpung teman-teman masih muda. Waktu aku seumur teman-teman kalian itu nggak ada career talks kayak gini, itu jarang-jarang banget at that time. Jadi bersyukurlah kalau teman-teman udah tahu gitu kan, tahu lebih awal sehingga bisa prepare lebih awal. Karena masa depan itu tergantung dengan apa yang teman-teman lakukan saat ini. Even small things can create a big impact. Satu hal lagi, waktu itu yang nggak bisa dibeli dengan apapun. Jadi kalau teman-teman menyia-nyiakan waktu, mau bayar 1 miliar pun, that time itu nggak akan bisa kembali. Gitu. Jadi itu sangat penting. Jadi please use your time very very wisely. Gitu. Nah ini contohnya nih, kalau tadi Bila pengen ngomongin tentang Career 4.0, ini aku ambil dari McKinsey. Kok hilang ya? Oh, itu ada source-nya di bawah. Jadi dari McKinsey, Future of Work. Jadi kalau teman-teman lihat, ini bacanya gimana, very quickly aja. Advance di sini adalah berarti dari advance ekonomi. Advance ekonomi itu contohnya Amerika, kemudian kita bisa bilang Cina, Eropa. Developing ini adalah developing countries. Indonesia masih developing gitu kan. Jadi contohnya apa? Kalau kita bicara tentang physical work yang unpredictable, di advance ekonomi ini akan menurun trennya untuk masa depan. Kenapa? Karena lebih banyak otomatisasi. Sedangkan di developing country ini masih ada kemungkinan naik. Kenapa? Karena pembangunan masih ada. Jadi kalau Pak Jokowi masih ingin bangun sana sini, it still needs a physical work gitu kan. Tapi kalau di advance ekonomi, mereka punya teknologi jauh lebih bagus, itu nggak akan pakai orang, pakai mesin. Kemudian kalau kita berbicara customer interaction, advance ekonomi itu mungkin equal, sedangkan di developing ekonomi ini lebih bertambah. Jadi service industri itu akan semakin naik. Kenapa ya? Karena populasinya yang people semakin besar gitu kan. Kemudian predictable physical, jadi physical work yang lebih terprediksi, ya ini semakin berkurang gitu kan, walaupun ini sama. Yang menarik office support di advance ekonomi ini udah berkurang, di developing ekonomi ini masih naik, walaupun nggak terlalu besar.
Profesional, nah ini yang di advance economy ini masih naiknya akan besar. Jadi pekerjaan-pekerjaan profesional saya consultant, advisor gitu kan. Office supportnya ya, contohnya kayak yang finance, accounting, akuntansi, admin. Kalau care providers ini sama-sama akan naik karena ya more aging people lah. Builders, ya ini yang tadi di developing world lebih tinggi. Manager dan eksekutif ini masih naik, terutama di advance economy. Educators ini di developing countries ini akan naik trennya. Kenapa? Karena lebih dibutuhkan banyak tenaga edukasi untuk mengejar. Nah, tech professional ini trennya akan sama. Jadi yang menarik memang kita lihat switching occupation. Jadi orang-orang yang harus berpindah pekerjaan sampai 2030 atau 10 tahun ke depan, itu 70 juta sampai 375 juta orang itu harus switch their occupational category gitu kan. Kenapa? Karena midpoint to rapid automation adaptation. Jadi tergantung seberapa cepat kita adaptasi otomatisasi. Contoh paling konkret di Indonesia misalnya, pergerakan di sini bisa kita teman-teman lihat dan rasakan di hal yang paling dekat. Contohnya apa? Contohnya sekarang kalau teman-teman masuk ke jalan tol, kalau dulu teman-teman mau bayar tol, bayarnya kemana? Ke orang. Sekarang teman-teman mau bayar tol harus punya kartu tol. Nah, orang-orang yang dulu jaga tol itu kemana? Gitu kan? They need to change. Karena it's a very basic job. It's a job that you don't need to think. Ngambil uang, kasih kembalian. You don't even need to think gitu kan. Makanya that kind of basic job itu di masa depan akan harus bye-bye. Orang harus kemudian bisa skill up untuk mengutilisasi dirinya di hal yang lebih bermanfaat juga gitu. Makanya ini demanding new skills. Jadi kalau kita berbicara bagaimana meng-apply kita punya expertise ini semakin bertambah, berinteraksi dengan berbagai macam stakeholder masih naik, mengelola orang masih naik, yang berkurang kayak gini nih. Processing data, collecting data, predictable physical, ini semakin berkurang nih job-job yang seperti ini. Gitu. Makanya changing educational requirement juga. Jadi kalau di advanced country, college and advanced yang masih dibutuhkan. Kalau di emerging country ya secondary or less ya SMK SMP ini yang semakin lebih penting gitu kan. Makin naik. Bagaimana apa yang dipelajari itu fit untuk membantu mereka di dunia kerja. Jadi ini satu hal nih. Jadi teman-teman juga sebetulnya harus siap untuk masa depan. Nggak cuma 1-2 tahun yang terus moving, tapi you need think a little bit further. Nah ini juga aku kasih di sini, ini adalah skills, core work related skills, ini dari World Economic Forum, Future of Work. Jadi kalau teman-teman mau mengetahui skills apa yang harus dimiliki, ya kurang lebih di sini. Kalau kita bicara ability, ada cognitive abilities sama physical abilities. Basic skills ini content, jadi active learning, oral, reading, written, literacy, process skill ini listening, critical thinking, monitoring self. Nah ini cross-functional skills. Coordinating others, emotional intelligence, negotiation, segala macam. Jadi aku sengaja taruh slide ini supaya bisa di-share, supaya teman-teman ketika mau enhancing skills teman-teman kalian tahu nih, skills apa sih core work related ini, skills ini yang nggak akan menghilang ini. Even di masa depan ini masih dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman mau butuh skills apa sih yang diperlukan, ya at least you can get back to this page gitu. Itu abilities, basic, atau cross-functional skills. Nah ini juga penting, top 5 skills, top 5 in demand soft skill berdasarkan learning, kreativitas, kemudian persuasi, berkolaborasi, adaptability, sama emotional intelligence. Yang menarik selain daripada emotional intelligence, 4 skill ini sebetulnya sama dari tahun 2019. Jadi kalau teman-teman tanya, ya ini seolah-olah ini kan simple, dasar. Tapi ini skill-skill yang penting yang memang dicari banyak orang gitu. Soft skill yang dicari banyak orang. Bagaimana kita bisa kreatif, bagaimana kita bisa mempersuasi orang lain, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik, collaboration, bagaimana kemudian kita bisa selalu beradaptasi dengan situasi yang berubah. Karena the world change very fast. Nggak ada yang bisa mempredik corona itu hadir gitu kan. Dan untuk perusahaan-perusahaan yang nggak bisa agile, kalau misalnya ada corona, kemudian kita nggak bisa agile, misalnya kemudian bekerja dengan meeting, webinar, segala macam, kuliah juga nggak bisa, ya kemudian semuanya akan stop kan. Education juga akan stop. You need to adapt on changing environment. Makanya adaptability ini sangat penting. Nah, emotional intelligence ini juga penting untuk bagaimana kemudian kita bisa
mengetahui apa yang orang lain pikirkan. Bagaimana kita punya empati juga gitu kan. IQ and EQ sih menurutku juga penting. Jadi nggak cuma IQ, EQ itu penting, emotional quotient. Nah, jadi ini top 5 in-demand skills, dan yang terakhir, ini juga source-nya ada, dan yang terakhir ini adalah short movie yang aku mau puter sebelum kita masuk ke Q&A. Jadi mungkin waktunya sih nggak terlalu banyak untuk dia. Suaranya keluar ya? Belum, Kak. Suaranya keluar ya? Belum. Sebentar ya. Oke. Belum keluar ya? Iya nih, Kak. Belum keluar nih di aku. Di teman-teman gimana? Udah keluar belum suaranya? Belum, Kak. Belum. Ya, belum. Belum, Kak. Belum. Oh, nih. Countries. Why? Belum, Ini Kak. udah. If you want to understand your future, you need to understand this. Any predictions we make today for what the future will be like in 50 years will be wrong. As an individual, yes, you're going to be better off if you're better educated. Nobody really knows what the job market would be like. Next 30 years is going to be painful. The nature of employment is going to change. The last 7 months, I've traveled over 150,000 kilometers, lived in over 30 apartments, set up my life in 10 countries. Why? To understand the future of work and to figure out what it's going to mean to people's lives. And what have I learned about work and life that stands out? This is what's fascinating. We actually don't know what's coming. Across the world, nobody does. If they say they do, they're only guessing or they're lying. If you try to hold on to some stable job, some stable worldview, you will be left behind. So then what's the right defense, right? What's today's answer? That's the thing through it all. We may not know what the future of work is going to look like. But you can start to figure out what to do about it now. It's this tiny little leap of thinking that sounds small, but it ends up being one of the most important recognitions you can make, that you don't need to know what's around the corner to know what to do about it now. When I first figured that out, it's an amazing change. Hello, Columbia. My research around the world, this quest, it's only confirming it. The fact that we don't know the end of the story. That is the challenge. There are going to be more people out of work. People only work 4 hours. This is going to be much more difficult. And these 3 things offer the roadmap. The first, you focus on you. The second, you find one thing you'll be happy to learn forever. And the third, continue to prove why that one thing is valuable to be done by you. The first one, to focus on yourself, it's key, and it sounds selfish. It's not. The problems coming in work are big. They'll affect billions, but they're solved one person at a time. And what I mean by that is your job is likely not to be a work futurist or to write policy around work. Your job is to put yourself in a position to succeed. There's a lot of concern in the future about running out of work. Robots will take over. Automation will steal too many jobs. And after studying this for a long time, this isn't my biggest concern, at least not for a long time. Humans have always done a great job of creating new work. What concerns me is that more and more people one at a time will get stuck. They'll be the ones that have skills that are no longer needed or no longer needed to be done by them, so they'll get caught, become irrelevant in their work. Then for that person, what's next? It's really hard to learn something new when you weren't preparing to. That concerns me. So then what do you do instead? You have to find something you want to keep getting better at forever. And it almost doesn't matter what it is. You're simply looking for something that will excite you and demand the most from you. For me, that one thing is being thoughtful. It's not even a tangible skill.
but it is the one thing I'll be happy to work on for the rest of my life. And that sets up the final part, that you then keep exploring how that one thing is valuable to others. Because you're working on it all the time, so you're one of the first to see changes coming. You're one of the first to make the necessary change. You stay at the front edge of the issues that are coming, so you never get surprised. Too many people are on autopilot, which is fine when you know the target. But when we don't know what's coming, when the target keeps shifting, you've got to see it first. And we have to prepare now. It's really the first time in history when nobody has any idea what kind of jobs and what kind of skills people will need in 30 years. So either software works for you or you work for software, and once the software takes over, you're gone. Nah, jadi I'll move. Sorry. Jadi kalau dari video yang tadi, Nah, kalau dari video yang tadi intinya adalah kita itu mungkin nggak tahu masa depan itu apa. Jadi jangan sampai kita stuck dan diri kita menjadi nggak relevan, gitu kan? Karena kita nggak tahu masa depan itu seperti apa, jadi kita sendiri yang harus mempersiapkan diri kita itu menyambut masa depan. Jadi kita harus selalu untuk melakukan hal-hal yang excited, kita harus selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat, dan kita harus selalu pursuing atau mau berubah setiap saat. Gitu. Jadi instead of kita autopilot, kita adalah menjadi pionir dari perubahan itu sendiri. Inti dari pesan video itu sih seperti itu. Jadi no matter what the future of job, no matter how the future is changing, kalau kita selalu mempersiapkan diri kita selalu mau berkembang, kita selalu mau berusaha untuk lebih baik lagi, kita nggak akan kaget. Karena ketika perubahan itu datang, kita udah siap. Yang akan orang-orang banyak kaget adalah ketika orang-orang nggak prepare, mereka autopilot dengan hidupnya. Kemudian pada satu saat, pekerjaan mereka itu diambil alih oleh sistem, oleh otomatisasi. Dan skill mereka udah stuck. Makanya pesan dari video tadi yang sama kan dengan yang Ikigai tadi adalah selalu berkembang. Always find a new thing that excites you. Selalu temukan hal-hal baru. Kembangkan diri Anda. Jadi when the change coming, then you are the one that drive the change. Jadi ketika perubahan itu datang, kalian itu adalah penggerak dari perubahan itu. Jadi kalian nggak akan kaget terhadap perubahan itu sendiri. Kira-kira itu Salsabila to end my sharing, dan mungkin kita bisa go to Q&A. Wah, oke Kak. Keren banget sih. Aku juga dapat ilmu baru nih Kak dari penjelasan Kakak dari awal sampai akhir gitu. Kalau sebenarnya dunia itu tuh nggak menentu. Jadi kita sendiri yang harus bersiap belajar dan lain sebagainya untuk bisa menghadapi perubahan itu sendiri gitu ya Kak? Betul. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Aku mau memprioritaskan teman-teman yang tanya secara langsung. Jadi bisa on kamera, on mikrofon, terus sebutkan nama, dari mana, terus pertanyaannya. Silahkan. Kak, izin Halo, bertanya. Kak. Halo, ini siapa dulu ya? Nasira Ahida. Nasira Ahida dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasira Ahida Zarani dari SMA Negeri 1 Tegal. Jadi di sini saya akan bertanya seputar, jadi gini Kak. Nah, apakah bisnis startup itu dapat dirintis pada saat pandemi seperti ini? Dan menurut Kak Yanuar, bagaimana cara memulainya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan terkait bisnis startup, dimulai dari pandemi bisa atau enggak? Jawabannya pasti bisa. Karena apa? Karena sekali lagi, jadi ini konsep bisnis one on one. Ketika kita berbicara bisnis, always think dari customer needs. Jangan selalu mulai dari yang kita pikir barang ini akan disukai orang, padahal kita belum tentu yakin gitu loh. Jadi startnya selalu dari customer. Sekarang contohnya bisnis apa yang secara pandemi ini justru ada. Kemarin aku juga habis baca dari Bloomberg gitu kan, beberapa perusahaan itu mulai shifting. Jadi misalnya dulu dia memproduksi perhiasan. Ini small business ya, kita bicara small business UMKM. Ini yang di Amerika nih.
Jadi dulu dia bikin perhiasan, sekarang dia move untuk bikin masker. Buat teman-teman minta tolong di mute dulu ya. Terima kasih. Nah, jadi kalau bicara pandemi ini mungkin atau enggak, kalau kita mau merintis bisnis, ya teman-teman asal tahu peluangnya. Jangan Nah, jangan teman-teman tahu ini pandemi, orang nggak bisa keluar, nggak bisa makan, teman-teman buka usaha restoran. Kalau mau buka usaha restoran, ya bikinnya itu take away. Jadi jangan bikin kafe pada saat pandemi, apalagi orang-orang nggak boleh keluar, gitu loh. Jadi kalau misalnya pandemi udah dilihat, tapi mungkin sekarang terlambat ya, tapi kalau dilihat dulu, misalnya awal mau bikin masker. Ya kalau sekarang kan mungkin kompetitor udah banyak yang shifting ke sana. Jadi di dalam segala macam situasi itu sebetulnya pinter-pinternya kita itu untuk tahu customer needs-nya itu apa, yang dibutuhkan itu apa. Sekarang kalau kita bicara pandemi, orang itu lebih banyak berbelanjanya itu online. Nah, mulai banyak yang berbicara groceries itu online, gitu kan. Jadi saranku sih selalu in whatever situation, jangan cuma pandemi aja. Situasi yang lain pun, kalian harus tahu trends-nya itu seperti apa, customer needs-nya itu apa, kalau mau bikin bisnis. Jadi yang harus dipelajarin itu, terus kalian nggak usah mikir-mikir, aku harus punya ide baru. Google aja. What's the business during Corona? Itu langsung banyak dah ide keluar. Nggak cuma di sini, kalau mau kalian dapat ide yang lebih fresh, itu kalian Google-nya pakai bahasa Inggris. Karena apa? Karena kalian bisa ketemu ide-ide yang ada di luar negeri. Belum tentu di Indonesia ada. Kalau kalian type pakai bahasa Indonesia, ya berarti udah ada orang Indonesia mungkin yang udah ngejalanin gitu kan. Atau ya mungkin kalau yang hoki ada artikel bahasa Inggris disadur ke bahasa Indonesia, itu juga bisa. Itu sih pesanku. Jadi in whatever situation, kita harus tahu customer need, kita harus tahu konteksnya. Jadi jangan bikin usaha restoran makan di dalam, jangan bikin usaha kafe yang mendatangkan orang berkerumun. Nah, sekarang nih, contohnya nih, Family Mart. Barusan aku lihat di LinkedIn. Family Mart, dulu itu kan, khas dengan kayak supermarket, toko kan. Sekarang mereka itu ada yang namanya food truck. Jadi untuk semakin dekat ke pembelinya itu pakai truck. Jadi orang masuk, udah jadi cuman individual gitu masuk, langsung pesan. Jadi social distancing-nya terjaga. Orang tetap bisa ngambil makanan untuk take away. Itu satu. Terus yang kedua, sekarang kalau dilihat, karena banyak usaha-usaha, betul-betul corona ini berdampak ke banyak orang, sekarang dilihat deh, Pizza Hut atau KFC atau apapun itu yang dulunya dengan di toko orang datang, mereka jualnya di mana? Mulai jual di mana? Pinggir jalan. Mulai jualan di pinggir jalan, jualan pizza. Nah itu kenapa nggak jemput bola? Karena dengan kondisi ini. Makanya menurutku sih, jangan merasa, wah ini nggak menarik, nggak fancy atau apa ya, namanya bisnis itu yang penting we know the customer needs sih. Itu semoga menjawab ya, Nasira. Ya, terima kasih atas jawabannya, Kak. Oke, pertanyaan kedua. Silakan. Halo Kak, aku izin bertanya. Oke. Bentar, ini ada siapa ya? Kak izin bertanya. Siapa ini? Bentar, sebut nama. Aku Jangan on-cam ya. Nah ini ada dia. Ada Jangan Tri lupa Isnaini on-cam, itu. teman-teman. Iya, Tri Isnaini Oke, ada dia ada di SMA Negeri Gasawi. Boleh. Apa pertanyaannya? Oke. Gini Kak, tadi kan kalau misal kita berbicara sukses kan kadang patokan kita gitu ya saat ini, bisa Jack Ma atau Bill Gates atau siapapun orang besar di dunia saat ini. Kadang itu bisa menjadi inspirasi tapi juga bisa jadi jebakan. Kenapa? Karena kita melihat sukses itu seperti dia gitu. Jadi kita merasa bahwa startnya harus seperti dia, finishnya juga harus seperti dia gitu. Jadi bisa juga menjadi inspirasi tapi akan juga bisa menjadi jebakan gitu untuk kita. Gimana sih Kak kita bisa tetap mengambil nilai-nilai baiknya, tetap bisa menjadikan mereka inspirasi tanpa kita terjebak gitu. Kalau tokoh inspiratornya mereka, startnya seperti mereka, berarti finishnya harus seperti mereka. Gimana sih supaya kita tuh tidak terjebak dalam inspirasi yang salah seperti itu? Terima kasih Kak.
Boleh. Kalau aku sih very simple ya. Aku ketika aku melihat orang, ketika aku baca semua biografi, aku selalu nggak punya goal that I should have finished like them gitu. Aku nggak selalu punya aku harus finish seperti mereka, aku harus yang paling kaya nomor satu, enggak. Tapi yang aku pelajari dari mereka itu adalah justru jerih payah mereka, susah payah mereka, jatuh bangunnya mereka ketika ada tantangan-tantangan. Itu yang aku pelajarin, bagaimana mereka itu selalu persisten, bagaimana mereka itu betul-betul bekerja keras. Lebih ke situnya sih. Jadi aku nggak melihat tuh cuma dari suksesnya, tapi aku melihat bagaimana orang-orang sukses itu cerita di baliknya itu apa sih? Nah itu yang aku selalu impress gitu loh. Jadi aku nggak selalu mikir aku harus startnya dari situ, kemudian aku harus belajar itu sih enggak. Tapi for me lebih kepada ketika aku baca biografi semua orang-orang, mau itu dari yang luar negeri, mau itu dari yang orang Indonesia gitu kan. Selalu yang aku melihat itu story behind-nya itu apa sih? Jerih payah mereka, susah payah mereka. Kenapa? Itu yang aku ambil. Karena ketika aku merasa mendapatkan permasalahan, merasa mendapatkan tantangan, aku selalu ingat, oh orang-orang sukses ini tantangannya jauh lebih berat. Waktu itu si Elon Musk mau bangkrut, utangnya itu sekian banyak gede, tapi mereka bisa overcome itu. Gitu loh. Jadi nilai itu yang aku ambil justru. Aku nggak melihat bahwa akhirnya aku harus sukses kayak gitu, enggak. Tapi aku lebih melihat cerita di balik itu. Gitu sih. Semoga menjawab nih. Gimana? Oke, sudah menjawab belum ya? Mana nih? Oke, kalau gitu aku buka pertanyaan satu lagi buat yang mau on cam dan bertanya langsung nih ke Kak Yanuar. Selamat malam, Kak. Oke. Saya mau bertanya, Kak. Oke, sebut nama dan institusi ya, Kak. Nama saya Najwan dari SMA 1 Tegal. Silakan. Menurut pandangan Kakak, gimana jika seorang sarjana fresh graduate belum dapat kerjaan, ataupun kalau dapat pekerjaan itu belum sesuai sama jurusannya atau passion-nya, dan nggak sesuai sama goals-nya ke depan, Kak? Terima kasih. Nah, ini yang menarik sih memang karena makanya yang tadi aku selalu bilang bahwa situasi dan konteks orang itu berbeda-beda. Jadi very dangerous, makanya itu yang tadi aku bilang ke Tri juga, it's very dangerous untuk ketika kita punya membenchmarking orang-orang lain dan itu harus menjadi impian kita banget gitu loh. Jadi harus finishnya begitu, ininya begitu gitu. Menurutku sih dari pertanyaan tadi, kalau memang sekarang ya kayak akulah kejadiannya, I have my own goals kan. Kalau aku bicara my dream company itu ada juga my dream company. Tapi sampai sekarang aku belum bisa diterima di situ. Selalu fail. Bayangin dari 9 tahun yang lalu, I make a failure. Kemudian habis aku lulus 2015, I did apply, masih rejected. Kemudian aku ingat terakhir aku berusaha lagi 2018-2019, I did apply lagi, tapi masih juga rejected, masih juga di tahap-tahap pertama. Jadi I even haven't reached my own dream company gitu loh. Yang nggak apa-apa. Kalau aku sendiri adalah bagaimana kemudian dari kerjaan yang seolah-olah ini masih belum my end goal. Jadi karena gini loh, kadang itu perjalanan kita itu nggak lurus. Jadi belum tentu apa yang kita inginkan itu langsung mulus gitu loh. Orang-orang lain mungkin ada yang perjalanannya lebih mulus. Ya udah nggak apa-apa. Rezeki orang beda-beda, timing orang beda-beda. Tuhan punya rencana kenapa hidup kita itu nggak lempeng-lempeng aja gitu loh. Kenapa kalau kita berbicara hidup, aku itu jangan teman-teman lihat, mungkin teman-teman lihat orang yang sukses di masa muda, wah ini enak gitu. Kehidupan itu long term kalau kita lihat. Belum tentu orang yang masa mudanya sukses ketika udah tua itu juga bisa mempertahankan kesuksesannya itu, belum tentu juga gitu. Belum tentu orang yang masa mudanya nggak sukses, tuanya dia nggak sukses kan belum tentu juga. Ya. Hidup ini maraton menurutku. Jadi jangan dilihat kalau memang sekarang belum bisa mencapai goalnya, kemudian itu menjadi akhir dari dunia, yang nggak juga. Kalau aku melihatnya ya hidupku ini berarti ya udahlah aku ke kiri dulu, ke kanan dulu, ke kiri lagi, ke kanan lagi. Tapi yang penting adalah teman-teman bisa melihat bahwa kiri kanannya itu tetap ada jalurnya untuk mencapai, misalnya dari Jogja mau ke Tegal, kan bisa lewat jalan utara, bisa lewat jalan selatan, gitu kan.
Jadi yang penting tuh teman-teman tahu, walaupun ini jalannya ternyata nggak mau lewat selatan, tapi kok jalan selatan lagi ada perbaikan jalan, jadi kita harus belok dulu ke utara gitu kan, muter lagi, balik lagi lewat yang jalan yang utara gitu kan. Asal teman-teman masih tahu bahwa tujuan akhirnya ini mau ke Tegal ini loh, dari Jogja mau ke Tegal. Yang bahaya itu terkadang orang-orang tuh lupa, begitu mau jalannya mau ke Tegal lewat jalan selatan, jalannya lagi diperbaikin, kemudian harus ke utara, malah lupa tujuannya. Akhirnya malah mungkin nyasarnya ke Bali misalnya. Itu. Ya bisa juga, jadi terserah gitu. Jadi kalau memang belum bisa mencapai goal yang sekarang, ya mungkin jalannya harus belok, tapi teman-teman harus lihat gimana sih sebetulnya untuk bisa kembali. Atau pengalaman yang sekarang ini, selama saya masih miring sedikit nih, nggak untuk mencapai goal ini, gimana nantinya saya bisa balik mencapai passion saya. Nah, sementara nggak di goal ini, skills apa yang bisa ditingkatkan, skills apa yang bisa ditambahkan, sehingga tetap menjadi added value. Gitu sih mungkin jawabannya. Siapa tadi? Semoga menjawab ya. Oke, Kak, sebenarnya kita out of time nih, tapi boleh nggak nih kalau jawabin dari chat box nih, Kak, karena banyak banget yang tanya nih, Kak. Boleh, jadi aku jawab singkat-singkat aja ya. Dari chat ya. Dari Ilman nih. Sudah masuk zaman 4.0 dan kebanyakan sudah berhubungan dengan teknologi. Bagaimana menambah soft skill yang tepat dan yang relevan dengan bidang atau perkembangan zaman sekarang ini. Nah, kalau kita bicara soft skill, menurutku soft skill itu nggak akan berubah banyak. Karena soft skill itu apa sih? Tadi contohnya soft skill, persuasion, persuasi, adaptability, emotional intelligence, collaboration, gitu kan. Itu mau zaman 4.0, 5.0, 6.0, itu dari orok dulu 100 tahun yang lalu sampai sekarang, I don't think it's changed. Jadi kalau kita berbicara soft skill itu nggak banyak berubah, yang justru yang banyak berubah itu technical skills. Jadi teman-teman juga please be ready, misalnya teman-teman background-nya itu akuntan. Gitu kan. Jangan cuma jadi akuntan yang bookkeeping. Karena bookkeeping lama-lama yang bisa diotomatisasi itu bahaya. Jadi teman-teman harus tahu sih, bagaimana teman-teman bisa menambahkan nilai added value as an accountant. Apakah mulai dari meningkatkan misalnya pengetahuan tentang pajak. Jadi miring-miring jadi konsultan pajak. Atau strengthening skills-nya auditing. Karena auditor kan not necessary bisa dilakukan dari mesin. Lebih ke situ. Jadi for me lebih ke technical skills. Please to ensure mana sih skills yang akan hilang karena ada otomatisasi, mana sih secara technical skills yang teman-teman harus belajar. Gitu. Jadi itu untuk menjawab ya. Kalau soft skills sih menurutku sih nggak akan berubah banyak. Soft skill itu sangat penting gitu, tapi nggak akan berubah banyak. Dari Sahra Kamida, bagaimana sih kalau kita salah pilih jurusan pilihan orang tua yang sebenarnya nggak pingin kerja sama kuliah, bedanya apa? Kalau ternyata jurusan yang kita ambil nggak sama tempat kita kerja, nantinya gimana? Salah pilih jurusan pilihan orang tua yang sebenarnya kita nggak pingin. Nah ini terkadang kan memang juga kejadian, tapi gimana ya? Menurutku sih orang tua pasti pengen kita dapat yang terbaik. Ya diskusi lah. Diskusi sama orang tua, kenapa kalian kepengen suatu hal. Dan mencoba mencari jalan tengahnya gitu loh. Jadi, cari tahu alasan kenapa orang tua kalian pengen begini, dan kalian juga ngomong kenapa kalian pengen melakukan ini. Sehingga carilah jalan tengahnya bareng-bareng. Terus kalau kerja sama kuliah bedanya apa? Kalau ya bedanya kalau kita kuliah itu menurutku kesempatan kita making mistake. Karena ya nggak ada konsekuensi apa-apa kan ya, akademik kan. I mean it's a safe environment untuk kita bereksperimen, it's a safe environment untuk kita membuat kesalahan. Tapi kalau kita bilang kalau kita udah masuk dunia kerja, bedanya adalah setiap decision yang kita bikin itu dampaknya banyak gitu loh. Apalagi kalian ketika menjadi pemimpin, every decision, segala keputusan yang kalian ambil, apalagi ketika kalian udah di top gitu kan, itu bisa menentukan sukses atau gagalnya suatu perusahaan. Jadi itu bedanya kerja sama kuliah. Terus jurusan yang kita ambil gak sesuai sama tempat kita kerja nantinya, ya kembali lagi ke passion kalian itu apa. Jurusan gak sesuai nggak apa-apa. Aku accounting keuangan, tapi aku tahu kenapa aku
belajar akuntansi keuangan. Kenapa aku nggak belajar manajemen? Sorry, aku masih ngetar. Karena aku mikir manajemen itu bisa dipelajari otodidak. Makanya aku pengen belajar waktu kuliah itu yang technical skills. Akuntansi menurutku nggak bisa otodidak, itu harus tahu. Ya itu orang lain punya pendapat lain-lain lah. Nggak apa-apa, tapi waktu itu aku juga belajar people ya belajar sambil kerja gitu. Jadi jurusan nggak sesuai nggak apa-apa, asal kalian tahu passion kalian apa dan kalian tahu kenapa kalian bekerja di situ. Understanding the reason why. Terus lanjut lagi quickly cara melakukan lagi. Ini sama tapi kira-kira nih yang jurusan yang kita ini tambah banyak ya pertanyaannya. Nggak stop mau di stop gimana? Pilih satu aja Kak. Ini pilih kita satu terakhir lagi. satu. Oke, satu lagi yang terakhir ya. Oke. Nih dari Umi Kanifah. Mengejar impian pastinya ada problem-problem yang menghambat dan menyebabkan kita down dan hampir putus asa. Bagaimana cara agar bisa bangkit lagi dan tetap optimis dalam mengejar impian kita? Kalau aku sih beberapa hal tentang problem ini. Satu, problem yang kita alamin itu nggak akan long term. Jadi any problem itu selalu short term. Kalau ambil kata-katanya dari Jack Ma, hari ini susah. Hari besok itu lebih susah lagi. Tapi the day after tomorrow, jadi lusa, matahari itu mulai bersinar gitu loh. Jadi nggak ada problem yang nggak bisa dipecahkan. Justru ketika kita ada masalah, mindset kita itu harus kita rubah lebih kepada focusing on how to solve the problem. Jangan drowning into the problem. Jadi jangan tenggelam dalam masalah. Mindset kita itu harus dirubah untuk bagaimana cara memecahkan masalah. Itu yang paling penting. Itu yang pertama. Itu dari inner self kita sendiri. Jadi mindset kita harus selalu positif. Kemudian yang kedua, dari eksternal itu, yaitu baca kisah-kisah sukses orang, baca kisah-kisah orang sukses. Ambil pelajaran bagaimana mereka bisa bangkit. Itu aja. Dan problem yang kalian hadapi itu punya sejengkal kuku kok dari problem yang dihadapi orang-orang sukses. Ketika kamu tahu orang lain itu problemnya jauh lebih gede, you will feel bahwa problem ini jauh lebih ringan. Orang lain yang punya problem lebih gede aja bisa sanggup kok untuk mengatasi itu. Kenapa aku nggak bisa? Jadi itu dua hal itu sih kalau dari caraku ya. Supaya bisa bangkit. Yang ketiga, nah makanya ini penting nih. Visi kalian itu taruh di tempat yang gampang dilihat. Jadi ketika kalian punya problem, aku nggak boleh menyerah di sini. Karena apa yang aku lakukan, aku ingin berdampak bagi banyak orang di masa depan. Permasalahanku ini nggak akan bisa men-stop my vision untuk helping people. Permasalahanku ini nggak bisa menghentikanku untuk berkarya bagi orang lain. Jadi itu 3 hal sih. Itu aja sih, Salsabila. Thank you banget. Wah seru banget ya, ini tuh banyak banget question box, tapi waktunya nggak cukup banget nih buat balesin semua pertanyaan yang ada di chat ini Kak. Sayang banget. Tapi nanti kita bakal ada banyak banget acara serupa yang kayak gini, karena Career Talk juga nggak hanya berhenti di sini. Jadi teman-teman pastikan buat follow Tegal Learning Center, karena bakal ada kegiatan selanjutnya. Oke, Kak Yanuar, terima kasih banyak telah mengisi acara pada hari ini yang insightful banget. Dan teman-teman juga terima kasih partisipasinya. Tapi sebelum aku tutup, yang bisa aku resume adalah sebenarnya kita tuh harus bersiap dengan dunia yang nggak menentu gitu. Dan bersiapnya tuh dengan apa sih? Dengan melatih, dengan kita tuh memenuhi diri kita dengan skill-skill yang relevan dan lain sebagainya gitu. Dan jangan lupa kita juga harus menentukan tujuan kita dengan long term yang dipikirkan secara matang-matang gitu ya Kak. Jadi nggak asal pilih aku pengen ini enggak, tapi harus dipikirkan matang-matang dan di plan dan dijalani, dan kalian harus passionate about it gitu ya Kak. Oke. Gitu aja. Teman-teman jangan lupa untuk ngisi daftar hadir. Oke, bentar nanti ini. Oke gitu. Nanti akan kirimkan. Udah belum ya ini daftar hadirnya? Sebentar. Oh, belum, lagi di-share. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa follow Tegal Learning Center di Instagram di @tegallearningcenter, dan jangan lupa ikuti challenge-nya dari Gramedia dan dari TLC ini dengan
rules yang tadi udah aku bacain, pasti kalian udah screenshot kan, dan jangan lupa follow @gramedia_Tegal gitu. Oke. Dengan berakhirnya sesi Career Talk pada hari ini, aku Salsa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Yanuar. Jangan lupa follow Tegal Learning Center. Dan jangan lupa follow Gramedia Tegal. Oke. Jangan lupa isi daftar hadir ya, teman-teman. Jangan lupa untuk ikut challenge-nya teman-teman, karena bakal berhadiah 10 buku gratis dari Gramedia. Oh, seneng banget nih pasti. Para pecinta buku. Harus banyak-banyak baca buku ya nggak sih? Karena salah satu nambah ilmu. Ya nggak sih, kalau buku, apalagi gratis. Ya kan, pasti semua orang suka hal-hal yang gratis. Termasuk aku. Kak Yanuar suka juga nggak, Kak? Kalau dikasih buku gratis gitu. Kuliahku aja kuliah gratisan dan susu. Bener. Aduh. Jangan lupa ikut challenge di TLC, oke? Nanti aku juga bakal share rules-nya di grup WhatsApp, jadi kalian nggak perlu khawatir. Oke. Terima kasih semuanya. Senang banget kalian semua aktif-aktif di sini. Oke. Jangan lupa isi daftar hadir ya, teman-teman. Oke. Kak, ini kalau mau ada yang connect ke kakak nih, bisa lewat mana aja nih, Kak? Karena ini udah sesi bebas ya, Kak. Mau lewat Instagram boleh, mau lewat LinkedIn yang punya LinkedIn boleh. Oke. Teman-teman jangan lupa lewat LinkedIn, lewat Instagram, gitu. Oke, teman-teman. Selamat istirahat. Terima kasih semuanya. Saya mohon pamit dulu. Terima kasih, Kak. Boleh. Terima kasih, Kak Yanuar. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Selamat malam, teman-teman semuanya. Oke. Jangan lupa ya, teman-teman, ikuti challenge-nya, karena bakal ada hadiah 10 buku gratis dari Gramedia. Itu menarik banget sih. Jadi, teman-teman nanti bisa ambil sendiri di Gramet. Nanti kita akan undi siapa nih yang paling menarik dan paling kreatif ikut challenge-nya. Jangan lupa follow @Tegal Learning Center dan @Gramedia_Tegal. Jangan di private ya, teman-teman. Oke, kalian betah banget di sini. Apakah kalian mau sharing sesuatu setelah dengar kayak udah boleh keluar kan, Mbak? Udah boleh keluar, udah boleh kok, udah boleh. Absen di mana ya? Absennya ada di chat box. Mungkin panitia bisa kirim lagi. Oke, apa ada yang betah, soalnya mbaknya nyenengin. Oh, Mbak siapa? Mbak yang mana? Ini banyak Mbak di sini. Rito. Halo. Oke. Oke, teman-teman, karena ini sesinya udah selesai, jadi aku end meet ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan selamat malam. See you. Jangan lupa, TLC banyak banget acara-acara kayak gini. Oke? Jadi stay tune.